Shalom semuanya. Ya, jadi saya tidak diperkenalkan, saya memperkenalkan diri sendiri kalau begitu. Minta izin ya Allah. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini, Bu Gem yang luar biasa ya. Jadi teman dulu masih sama-sama single ya, single mingle waktu dulu masih di LA ya, dengan keluarga besar dari Pak Perwata ini luar biasa. Dan saya percaya semakin hari akan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa lagi. Ya, melihat anak-anak, menantu, cucu-cucu, cicit-cicit akan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi sudah cukup lama dengan keluarga ini kita tahu ya. Saya rasa mungkin beberapa bulan yang lalu Pak Adi Sutanto datang kemari ya. Jadi beliau adalah ketua sinode kita, sinode Jemaat Kristen Indonesia. Saya kebetulan ditunjuk sebagai asistennya untuk ya sekretaris umum gitulah untuk membantu ya. Lumayan sih udah 17 tahun saya jadi sekum. Jadi ya puji Tuhan, jadi tetap kita setia melayani Tuhan seperti lagu yang kita nyanyikan. Setuju? Bahkan sampai nanti kita menutup mata pun juga kita tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan ya. Thank you so much. Kali ini saya datang sendirian, tapi next time nanti saya akan datang bersama dengan istri. Saya janji ya. Iya, thank you. Ibu Bapak, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai pelayanan yang berbuah. Ya, dan saya percaya memang ayat yang paling tepat adalah Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8 ya. Jadi karena ayatnya tidak banyak, saya minta untuk kita baca bersama-sama. Oke? Boleh ya? Alkitab dibuka, handphone yang ada ayatnya juga boleh, tapi jangan sampai handphonenya low bat ya. Nanti kita jadi low life nanti ya. Iya. Yohanes pasal 15 ayat yang 1 sampai ke 8. Saya baca ayat yang pertama. Ibu Bapak ayat yang kedua bergantian sampai selesai. Oke? Jadi kita ada interaksi dan nanti kita akan bahas, diskusikan sampai nanti kita mengerti pelayanan yang berbuah itu bagaimana dan untuk apa seperti itu. Dan hasilnya apa ya. Siap? Judul pokoknya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Silakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Silakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya. Saya percaya statement dari Tuhan Yesus sendiri ini adalah satu statement yang sangat indah. Karena apa? Ya, karena kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ini, perikopnya itu kalau boleh saya singgung itu mulai dari pasal yang ke-13, 14, 15, 16, 17. Jadi 5
pasal ini nggak bisa dipisah-pisah, tapi menjadi satu kesatuan. Hari Kamis malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia menyampaikan kisah ini. Oleh para teolog dikatakan kitab suci itu ayat-ayat yang suci. Tapi ada satu ayat, satu perikop yang paling suci. Holy of the scripture. Yaitu di mana? Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal ini adalah pasal yang paling konklusif, penutup dan pesan terakhir. Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan dia akhirnya harus mati, menanggung segala dosa kita. Kemudian dia tidak hanya mati tapi dia bangkit. Dan setelah dia bangkit dia masih ada 40 hari. Betul? Kitab suci bersama-sama dengan kita. Kita sempat bertanya, loh Tuhan Yesus kok muncul 40 hari di dunia setelah dia meninggal. Karena itu ada beberapa kepercayaan, beberapa agama yakin kalau ada orang yang meninggal selama 40 hari masih ada di tengah-tengah kita. Nah, itu diambil dari kepercayaan dari Tuhan Yesus karena masih 40 hari bersama dengan murid-murid melihat ya Maria Magdalena, Petrus masing-masing sampai pada Thomas yang tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku kepada jarinya dan kakinya. Ibu Bapak lebih tahu semua, sering dikotbahkan itu ya. Kemudian menampakkan diri kepada semua murid dan akhirnya dia naik ke surga. Betul? Minggu lalu kita merayakan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ya, berapa hari ini ya. Kemudian nanti ada muncul lagi Pentakosta 10 hari lagi. Minggu depan mungkin tanggal 8 atau apa itu ya. Jadi Yesus memang mati tapi tidak berhenti di situ. Tapi dia masih melanjutkan pekerjaan dan pelayanan dan akhirnya setelah 10 hari Roh Kudus dicurahkan Pentakosta. Nah, 40 itu apa? 40 itu boleh dikatakan satu angka pencobaan, trial, temptation. Musa 40 hari di bukit, di Gunung Sinai berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus sebelum dia melayani sama 40 hari dia berpuasa di Kuarantana di Yeriko ya, dari 40 itulah kuaranta, dari itulah karantina itu zaman dahulu 40 hari di karantina, disendirikan, di-sanctify, di-separate, dipisahkan, dikuduskan, nanti akan dipakai untuk perkara yang mulia. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita dan dia mengatakan kepada murid-murid pada waktu malam terakhir sebelum hari Jumat. Hari Jumat dia ditangkap kemudian disalibkan. Itu mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada statement yang lain. Ya tentu kalau Ibu Bapak pelajari banyak sekali dalam kitab suci mengenai pengakuan Tuhan Yesus. Bagaimana dia adalah roti hidup, dia adalah terang dunia, ada 7, dia adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Tapi yang kali ini kita singgung adalah akulah pokok anggur yang benar. Poin pertama pada hari ini, pagi ini adalah pengakuan. Ada 6P Bapak ya, biar mudah diingat, memorable structure ya. P yang pertama pengakuan, yaitu pengakuan apa? Pengakuan bahwa Tuhan Yesus pribadi itu adalah pokok anggur yang benar. Berarti ada yang tidak benar. Setuju? Apa yang tidak benar itu? Tang ting tung. Jadi, yes, akulah pokok anggur yang benar. Berarti jelas ada yang tidak benar. Tidak sesuai. Tidak semestinya. Ibu Bapak mungkin nanti, oh baru ngerti ya. Kita buka di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-5. Nanti kita akan bahas poin-poin berikutnya ya Bapak ya.
Sudah menemukan ayat yang ke-7. Yesaya kelima ayat yang ke-7. Saya bacakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah siapa? Kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya, kesukaannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi bangsa Israel itu adalah pokok anggur yang seharusnya itu benar. Tetapi mereka tidak mau. Maaf kata Ibu Bapak, memang kita diselamatkan karena Tuhan Yesus. Yesus adalah bangsa atau suku Israel. Ya. Kepada pribadi Yesus kita diselamatkan. Itu memang betul. Tapi Ibu Bapak kalau melihat bangsa Israel ini, maaf kata, bangsa yang tegar tengkuk. Betul? Musa mengatakan tegar tengkuk. Coba tengkuk kita pegang. Nah, masih bisa kanan kiri? Ya berarti nggak ada kolesterol mungkin gitu ya. Tapi kalau tengkuknya itu nggak mau ditekuk. Dia harus dikasih kayu. Nggak. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dia seharusnya menyampaikan berita Injil kepada seluruh bangsa, kepada semua orang. Tapi mereka terlalu egois untuk diri sendiri. Akhirnya Tuhan Yesus yang harus menjadi manusia. Dan bangsa Israel, bangsa pilihan itu walaupun dia diberkati Tuhan. Karena nama Israel adalah the Prince of God. Jadi pangeran dari Tuhan, dari Elohim. Tetapi karena mereka seperti yang kita lihat itu menghasilkan anggur yang asam. Tidak. Karena itu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar secara pribadi. Dan bukan hanya aku, nanti kita yang mengikuti Tuhan Yesus, yang kita baca, kita yang tinggal dengan Tuhan Yesus, kita akan berbuah lebat. Bangsa Israel, walaupun maaf kata sampai sekarang masih seperti itu, mereka akan tetap degil dan tetap tegar tengkuk. 1 Korintus itu dikatakan bagaimana pasal 10 itu dosa-dosa kesalahan umat Israel. Kita jangan sampai seperti bangsa ini, Bapak. Ya, maaf kata, yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang membunuh Tuhan Yesus, siapa? Ya memang bangsa Romawi, Pontius Pilatus sebagai gubernur untuk mengadili. Tapi dia berkata, aku tidak bersalah pada darah orang ini. Dia diberitahu oleh istrinya, di SMS sih Bapak, oleh istrinya Pontius, jangan kamu mengganggu orang ini karena aku di WA itu Pontius Pilatus, wah ya oke, aku nggak bersalah. Akhirnya orang Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat berkata apa? Salibkan dia, betul? Biar darahnya tertumpah atas kami. Waduh, ngeri saudara. Kalau saya cerita itu pembunuhan bangsa Yahudi, ya, bangsa pilihan ini tahun 1939 sampai 1945, ya, Perang Dunia Kedua, itu bangsa Yahudi dihabiskan oleh tokoh yang dari Jerman itu. Darah itu ditumpah oleh anak cucu kami dan itu jutaan orang meninggal. Saya melihat di Auschwitz, di Krakow, di Polandia itu tempatnya. Ngeri, menangis dan merinding. Karena apa? Rambut itu dipotong, digundul, disimpan di satu museum, lemari, itu beratnya 1 ton, saudara. Anak kecil-kecil itu dipisahkan dengan orang tua, disimpan, akhirnya dibunuh. Orang-orang juga sama, dilepas semua itu ada sepatu, koper, tas-tas itu masih zaman dahulu, sikat itu masih ada, mereka dipisahkan. Zaman dulu mereka pertama kali dibunuh pakai pistol, tapi peluru nggak cukup untuk membunuh mereka. Kemudian yang dikubur juga kayu nggak cukup untuk mengubur mereka. Akhirnya apa? Mereka dibakar. Dimasukkan ke gas chamber, dimasukkan di gas itu ruangan 5x5 gitu, 50 orang dimasukkan, kemudian dari atas dikasih satu kapsul namanya silikon B. Dalam waktu 30 menit tubuhnya berdesak-desakan, panas,
itu kapsul itu menguap, blush, 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 blush. Innalillahi wa internasional. Game semua. Dimakamkan nggak cukup, dibakar. Setiap hari ribuan orang dibakar. Kalau barbecue wagyu masih enak ya Bapak. Ini barbecue manusia dibakar. Jadi itu adalah bagian dari biarkan darahnya ditanggung oleh kami. Dan setelah kejadian itu, tahun 1947, bangsa Israel sudah mulai ada dan 1948 bulan Mei, bulan yang spesial seperti ini, negara Israel berdiri. Tapi ini boleh dikatakan satu bukti nyata bahwa Tuhan itu Tuhan yang ingin untuk rencananya itu bisa digenapi. Kekristenan kita itu bukan satu monumen, bukan satu tugu peringatan, tapi kekristenan itu adalah satu movement, satu gerakan. Gerakan. Dan sekarang ini adalah gerakan di mana akhir zaman. Di mana masa 6.000 tahun sudah selesai, masuk pada hari Sabat, hari yang terakhir, dan itulah Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Ada satu pengakuan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita mengikuti Yesus, kita akan berbuah. Dan berbuah dengan lebat. Bukan berbuih. Kalau berbuih, keluar busa, saudara. Tapi berbuah, ada hasil yang akan dikecap. Pohon tidak menghasilkan buah untuk dirinya sendiri. Setuju? Tapi untuk siapa? Orang lain. Orang lain bisa menikmati hidup kita. Orang lain bisa menikmati perbuatan kita. Orang lain bisa menikmati kebaikan kita. Itu yang Tuhan Yesus mau. Dan bangsa Israel tidak didapati seperti itu. Sampai saat ini. Poin yang kedua, ini juga penting sekali. Dikatakan, Bapakkulah pengusahanya. Nah, itu ada di sana pengenalan. Kita tahu bahwa pengusaha, pengelola itu adalah Bapak yang di surga. Saya rasa nggak kebetulan ini sepertinya kalau orang melihat pengusaha itu berarti businessman. Setuju ya? Nggak mungkin pengusaha itu seorang guru, no. Tapi bisnis. Karena dia berharap hasil, berharap untung, berharap profitable. Nah, Bapak kita itu adalah pengusaha yang mempunyai kebun anggur yang begitu luas. Dan Tuhan, Bapak ingin melihat bagaimana kita itu memberikan hasil yang manis. Bukan asem, bukan kecut, bukan rusak. Anggur saya rasa di dunia ada berapa ratus jenis. Saya bukan pakar anggur Bapak ya. Tapi dicek itu anggur yang untuk minuman wine itu ada jenis tertentu. Anggur untuk buah yang dimakan itu jenis tertentu. Anggur yang dipakai untuk raisin ya. Kismis itu juga jenis tertentu. Jadi macam-macam. Tapi kegunaannya itu sangat penting. Karena apa? Karena anggur itu melambangkan satu sukacita. Kemarin kita sempat diskusi dengan Ko Anto ya nggak salah ya. Itu soal anggur ya. Wah seru itu ya. Karena anggur ya itu memang sukacita. Mujizat pertama kali terjadi di Kana. Air menjadi anggur. Kalau perjanjian lama ada satu kutuk untuk bangsa Mesir. Air menjadi darah. Water turning into the blood. Dan blood itu lambang pengorbanan dan kematian. Semua air yang kita minum ini semuanya jadi darah. Tapi pada saat Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, air tidak menjadi darah. Air bukan menjadi sesuatu yang kutuk, tapi air itu menjadi anggur. Saya sambil minum, ini bukan anggur Bapak ya. Di depan kita nanti ada anggur, melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus merubah air, artinya apa? Hal yang simpel. Saudara mengerti? Air itu ada di mana-mana. Setuju? Di sungai, di mana air itu sangat perlu. Tubuh kita itu hampir 70% berisi air. Ya. Nah, hal yang simpel dalam hidupmu itu adalah satu potensi yang Tuhan pakai untuk menjadi anggur yang sangat manis.
dan berarti, berharga, dijual dengan nilai yang mahal. Bukan berarti kita harus menjual diri loh, ya enggak. Tapi maksudnya kita itu sudah dibeli bukan dengan barang fana, kau mau nebus ya, tapi dengan darah yang mahal. Nah, anggur. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Pengusaha berhak untuk melihat hasil. Kalau tidak ada hasil, dia akan ganti perusahaan yang lain ataupun dagang yang lain. Tapi kalau itu menghasilkan dan itu membuat dia merasa memperoleh apa yang ia harapkan, dia akan senang. Bapa di surga juga sama. Jadi kita harus mengenal Tuhan Yesus adalah pokok anggur, Bapa itu adalah pengusaha, saudara dan saya jangan menjadi anggur. No, nehi ya bahasanya itu ya. Kita tidak akan bisa jadi anggur. Hidup kita selama kita di dunia, kita masih menempel pada pokok anggur itu. Setelah kita menempel pada pokok anggur itu, buah-buah itulah akan muncul. Dan orang akan melihat. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Bapa adalah pengusaha yang mengelola semuanya, dan kita harus berbuah. Ayat berikutnya dikatakan, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau ada ranting dari pohon anggur yang tidak berbuah, itu akan dibersihkan. Diambil daun-daun yang kering itu akan dipotong sehingga jatuh, muncullah daun-daun yang baru ya. Kemudian itu carang-carang yang kering itu pun juga sama, kalau dia sudah terlalu kering dan tidak bisa diapa-apakan, maka itu akan dipotong, itu akan dibersihkan. Dan akhirnya itu dipakai untuk apa? Ya hanya untuk kayu bakar, dibuang, nggak ada arti, useless. Ya hanya untuk membakar sesuatu. Tapi kalau hidup kita itu bersih, hidup kita itu mau diproses, dibersihkan oleh firman Tuhan, oleh apa yang Tuhan tegur dalam hidup kita, maka kita akan berbuah dengan semakin banyak. Dan kita bisa dipakai untuk perkara-perkara yang lebih lagi. Bahasa aslinya itu untuk dipakai, dipotong ya, dipotong dan dibersihkan itu ya, aeroplane ya. Itu memang aslinya memang diangkat, lift up ya. Ibu bapak, pohon anggur tidak boleh jatuh di tanah. Setuju? Karena kalau dia jatuh di tanah, dia akan busuk, mati. Karena itu kalau ada anggur pohon atau batangnya yang carangnya yang jatuh ke bawah, dia akan diangkat. Pakai kayu atau pakai apa, kemudian yang kering dicoba dikasih air, disirami, diberi pupuk, dapat udara, dapat sinar matahari, dapat unsur hara. Baru nanti itu akan tumbuh, maka dibiarkan dia akan berbuah. Tapi kalau dia sudah diangkat di aero itu, tapi dia masih tidak melakukan apa-apa, dia akan dipotong. Sakit, ya memang, dan dibuang. Karena dia tidak berguna. Dia menghambat pertumbuhan dari anggur-anggur yang lain. Tanaman itu. Dibersihkan itu dalam bahasa aslinya itu dikatairo. Dibersihkan itu dikat, dipotong daun-daun yang kering, yang menghambat, yang kelihatan hijau, tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu akan dipotong. Sehingga nutrisi itu tidak sampai terbuang, tapi berguna bagi benih-benih ataupun biji-biji anggur, buah-buah yang sudah mulai tumbuh. Ibu bapak, saya percaya cara kita berbuah dalam hidup kita itu hanya kita mendekat kepada pokok anggur. Lagu sekolah minggu tentu kita ingat. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Betul?
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Lalu apa? Pasti kau akan. Katakan kanan kiri, aku akan berbuah. Ayo, jangan ngeliatin saya dong. Aku pasti berbuah. Karena apa? Karena saudara menempel pada pokok itu. Dan mengapa kita berbuah? Ya karena kita melekat kepada pokok anggur. Kalau kita tidak melekat, ya kita akan tidak mungkin keluar buah. Bukan berbuah, tapi saya singgung tadi berbuih-buih tadi itu. Hanya keluar busa. Tapi tidak keluar hasil. Aduh, dibuang oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin untuk hidup kita itu mengalami buah-buah yang manis dalam hidup ini. Dan orang yang hidupnya nanti itu dekat dengan Tuhan, waktu yang akan membuktikan. Setuju? Waktu. Ada proses. Ini yang tidak diinginkan oleh kita semua. Kita pengennya instan, cepat. No, ada proses. Nggak bisa dalam sekejap masak nasi, kalau tidak betul-betul itu tertanak dengan mateng, ya nasinya keras, nggak enak. Ya. Oma pakar masak nasi rendang, wah itu pun juga sama, harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu diambil dagingnya setengah matang. Betul? Enak nggak? Nggak enak. Buah juga sama. Jadi ada waktu. Kita mendekat pada Tuhan, kita melekat pada Tuhan, dan di situ nanti kita menyerap nutrisi-nutrisi yang ada, maka proses waktu, mungkin anggur itu berapa bulan, 5-6 bulan, biasanya bulan Maret, April, menanam itu, kemudian berapa lama kemudian nanti dia akan muncul. Kemudian setelah muncul, setiap 6 bulan dia akan mengeluarkan bijinya. Dan itu perlu waktu. Kita zaman yang serba instan ini, kita nggak mau, maaf kata, sabar menanti. No, kita pengennya cepat. Tas, sat, set, mungkin gitu ya. No, nanti waktu itu yang membuat kita bertumbuh. Itu anggur kalau masih hijau, ya belum waktunya untuk matang. Kita nggak bisa makan. Kalau kita makan, kita petik, rasanya asem. Tapi kalau anggur itu sudah warna ungu atau warna yang lebih gelap, barulah kita ambil. Itu baru berasa manis. Ada biji, bijinya memang kecil tapi itu harus ditanam. Biji itu harus dilempar lagi, benih itu harus ditutup sehingga tidak kelihatan. Setelah dia tidak kelihatan, nanti dia akan muncul tunas dan dia akan muncul pohon dan ranting dan akhirnya dia besar. Hidup kita juga sama. Saat kita menghadapi persoalan yang begitu berat sekalipun, percayalah Dia Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dan itu teruji. Kalau ibu bapak nggak percaya, tanya sama beliau, Om Marus. Ya, saya tanya sama ini putra-putra mahkota yang luar biasa dan putri-putrinya. Betul? Tuhan menjaga dan Tuhan menumbuhkan itu. Saat biji itu jatuh di tanah, nggak kelihatan. Tertutup. Tujuannya apa? Ya, biar ada proses. Nanti dari tanah itu saya rasa ada 18 unsur, kemudian nanti yang tidak kelihatan itulah muncul potensi dalam dirimu. Ibu bapak, benda-benda ataupun batu mulia yang ada di dunia ini, asalnya itu dari tempat yang tidak kelihatan. Tambang contohnya ya. Dari tempat yang nggak kelihatan. Tapi akhirnya diambil. Akhirnya muncullah batu. Nggak langsung batu mulia, masih kasar. Tapi diproses, dibentuk. Akhirnya apa? Dia jadi batu yang sangat berharga dan dijual dengan harga yang mahal. Hidup kita pun juga sama. Kalau kita menghadapi satu pergumulan, persoalan, jangan cepat-cepat minta untuk lewati masa itu. Tapi nantikan bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memproses hidup kita. Jangan sampai waktu kita mengalami proses, kita tidak kuat, kita akhirnya mundur. Dan buah itu dalam hidup kita tidak terasa manis, malah menjadi masam. Dipotong
dibersihkan hidup kita, sehingga hidup kita akan semakin hari bisa dipakai untuk pekerjaan yang lebih mulia lagi, ya. Dalam 2 Timotius pasal 2 dikatakan ada perabot dari emas, dari perak, dari kayu, dan dari tanah liat. Semakin kita itu hidup kita bersih, kita akan dipakai untuk perkara-perkara yang lebih mulia lagi. Kualitas anggur itu kalau dia sudah semakin tinggi, semakin dia akan sangat dihargai, saudara. Dan anggur itu walaupun juga carangnya kecil, tapi dia bisa mampu menghandle berapa kilo itu buah-buah yang ada. Hidup kita pun juga sama, kita akan berbuah dengan waktu yang sudah berjalan, dengan nutrisi yang saudara-saudara terima, ya. Kemudian saudara dibersihkan, dipotong, atau mungkin juga dikatakanlah hidup kita tidak menjadi sesuatu yang bermakna bagi yang lain, tapi saudara diproses, firman Tuhan masuk, saudara dibersihkan, saudara diingatkan, saudara mengalami pertobatan, saudara mengalami kelahiran kembali, saudara aktif di dalam melayani Tuhan, ikut pelayanan mungkin sebagai tamu, asyir, atau apa saja, saudara layani dengan sukacita dan setia. Di situ Tuhan akan menambah-nambahkan dalam hidupmu tugas yang lebih mulia lagi. Tapi kalau saudara menyia-nyiakan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, waktu itu akan lewat dan saudara akan gigit jari. Saudara iri hati pada yang lain. Dia kok dipakai, aku kok tidak. Karena apa? Karena saudara tidak menggunakan waktumu dengan tepat. Dan saudara tidak taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ada pemotongan memang, ada yang dibuang. Itu pohon anggur itu walaupun dia kecil, karena itu firman Tuhan di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa istrimu itu akan seperti pohon anggur. Mazmur 128 itu dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berkat atas rumah tangga suami yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Itu anggur, pohon anggur kalau tidak ditopang, maka anggur itu akan jatuh ke tanah dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di sini firman Tuhan, istri akan menjadi seperti pohon anggur. Artinya apa? Istri kalau ditopang, dia akan berbuah. Setuju? Tapi kalau dia nggak ditopang, dia akan jatuh ke tanah, dia akan busuk, dia akan kotor, dan dia tidak akan berbuah. Suami-suami siap menopang istri? Pak Gem siap menopang istri? Semua, ini sudah teruji semua, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Ayo suami-suami berkata, aku topang istriku. Wah, engkau adalah pohon anggur yang nanti akan berbuah lebat di dalam rumahku. Ibu bapak, wanita itu luar biasa. Betul? Karena apa? Ya simple, dia dikasih modal 1 bisa jadi 10. Iya dong. Karena apa? Dia punya benih untuk melahirkan. Masa ada yang suami melahirkan? Ada? Wah itu mujizat ngawur saudara, nggak mungkin terjadi. Tapi istri itu, dia itu 1. Lalu kemudian di benih ilahi muncul. Kemudian dia bisa melahirkan anak. Setuju? 2, muncul lagi. Modalnya 1, tapi bisa dikembangkan dengan banyak. Sampai anaknya ada yang 10, ada 11 mungkin gitu ya. Enggak apa-apa. Itu tanda bahwa kita itu adalah seperti anggur yang subur. Karunia dari wanita itu memang seperti itu. Kita harus mendukung, kita harus mensupport. Sehingga wanita itu nanti, sehingga ibu, sehingga istri itu, dia akan menjadi satu kesukaan, kebahagiaan. Semuanya diatur oleh wanita. Kemarin kita omong-omong dengan Oma, tugasnya mama itu berat memang dari pagi sampai petang. Dari terbit matahari mungkin gitu ya, sampai pada masuknya. Bekerja menjaga. Satu orang tua bisa menghidupi menjaga 10 atau 11 anak. Tapi 11 anak belum tentu bisa menjaga satu orang tua. Beda saudara.
Karena itu hormati orang tuamu. Surga ada di bawah telapak kaki. Loh, kaki bapak atau kaki anak? Kaki ibu dong. Betul, surga di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Ibulah yang membuat saudara berdiri di muka bumi ini. Tanpa ada seorang ibu, tanpa ada seorang istri, hidupmu akan merana dan menderita. Dan kita pun ada di dunia karena seorang ibu. Kemudian dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya apa? Pohon zaitun itu ribuan tahun dia bisa masih hidup. Sampai sekarang masih hidup, masih ada. Dia itu benihnya, tunasnya, itu nanti dia akan sekali dia bertumbuh, kemudian musim panen itu satu pohon zaitun itu bisa sampai 100 kilo hasilnya, saudara. Betul, saya ngerti ada yang warna hitam, warna hijau, warna itu macam-macam. Saya bersyukur sih waktu ke Israel itu saya masuk ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu ada pagar yang mengelilingi pohon zaitun yang kuno. Waktu Tuhan Yesus waktu zaman 2000 tahun yang lalu berdoa. Saya kenal dengan satu romo, penjaga itu namanya Father Raphael. Jadi begitu saya datang, saya beritahu dia, you can come. Wah, saya masuk ke tempat, padahal itu nggak boleh turis masuk situ, nggak boleh, sama sekali. Tapi dia tahu saya, Father Raphael, Eddie, you may come. Masuk, rombongan masuk. Saya ke tempat pohon zaitun yang kuno itu, yang ribuan tahun itu. Saya berdiri di situ, saya memeluk, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Orang-orang lihat turis-turis lain, itu mau masuk, enggak boleh. Karena apa? Koneksi, saudara. Orang berhasil itu karena edukasi, education. Setuju? Pendidikan. Yang kedua, experience, pengalaman. Kita nggak punya pendidikan tapi punya pengalaman, kita bisa dapat promosi. Education, experience, yang terakhir connection, tadi koneksi itu. Kalau kita punya koneksi, kita kenal, wah ini dikasih jalan pintas, saudara. Ya ada, ya nggak harus selalu seperti itu. Tapi hidup kita itu seperti itu. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus dan kita dekat dengan Dia, Dia akan bukakan pintu-pintu dalam hidupmu. Yes, pasti. Percayalah, karena apa? Dia ingin kita berbuah. Dengan kita berbuah, orang bisa melihat, oh ini loh pengikut Kristus. Oh ini loh karakter-karakter Kristus. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi kita dengan kasih. Itu buah-buah yang harus muncul dalam hidup kita. Tidak spontan, tapi ada proses yang kita jalani. Pada saat kita mengalami proses, kita jangan sampai protes. Ya. Proses, no protes. Sehingga apa? Hidupmu nanti akan sukses. Tapi kalau engkau, maaf kata, protes terus, engkau nggak mungkin bisa menjadi orang sukses. Tapi engkau akan menjadi seorang penghakim. Menjadi orang yang komplain. Orang yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Tidak menghargai pekerjaan yang orang lain lakukan. Kita belajar untuk bisa menghormati untuk proses masing-masing. Setuju? Saudara, enggak mudah. Tapi kalau kita sudah melewati dengan Tuhan, Dia akan pimpin kita satu persatu. Dia akan bukakan dalam kita menghadapi persoalan apapun itu. Tuhan akan memberikan hikmatnya, Roh Kudusnya. Roh Kudus itulah yang ada bersama dengan kita. Amin, setuju? Hari-hari ini 10 hari setelah 40 karantina ini kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari masuklah doa untuk pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak up and down, bukan naik dan turun, tapi Holy Spirit abide in you. Di dalam dirimu Dia tinggal, menetap. Kemanapun engkau pergi, Roh Kudus mengikutimu. Kalau zaman dahulu perjanjian lama, Roh Kudus tidak bisa abide. Dia hanya come and up and down. Dipenuhi Roh Kudus, Samson bisa kuat. Enggak ada Roh Kudus, mungkin rokok kudus atau apa ya, dijauhkan itu semua. Lemah dia.
Tapi perjanjian baru setelah Roh Kudus dicurahkan, Holy Spirit, Allah Parakletos itu tinggal di dalam hidup kita, maka kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Itu yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Tuhan pencipta langit dan bumi itu seperti Papa kita, Daddy. Amin. Apa persoalan yang kau hadapi, kau berseru, kau berdoa, minta pada dia, dia akan menjawab. Nanti akan kita masuk pada poin berikutnya. Yang pertama tadi, P yang pertama adalah satu pengakuan. P yang kedua adalah pengenalan bahwa dia adalah sebagai pengusaha, Bapak kita pengusaha. Kemudian P yang ketiga adalah kita dipotong. Tadi kita di aero itu ya, diangkat. Bahasa Indonesia memang lebih, maaf kata, lebih kejam. Dipotong, dibuang, dibakar. Padahal aslinya itu diangkat, to lift up. Untuk apa? Untuk bisa muncul tunas dan benih. Kalau hidup, ya dia dibiarkan. Tapi kalau dia tidak hidup, ya dipotong. Ada konsekuensi. Dosa. Akibat dosa adalah maut. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap anak-anaknya, hamba-hambanya. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Setuju? Bukan hambatan Tuhan. Saya singgung itu. Jadi hamba Tuhan dengan hambatan Tuhan bedanya tipis. Tan saja gitu ya. Saya nama Chinese-nya Tan Chin Hai ya. Papa saya Tan Lun Tiong, bukan Tolong Tio saudara ya. Tan Chin Hai ya. Maaf kata dulu saya itu nakal, kecil. Ya biasalah anak kecil. Masih saya tinggal di Batu, di Malang ya. Ada ayam tetangga itu saya ketepil. Keok. Kita tangkep, kita sate, makan sama tetangga. Oh, ayamku kok hilang? Ya Pak ini, nggak tahu saya yang menepil saudara terus makan sama-sama. Jadi ya namanya anak kecil, ya biasalah ya. Mama saya dulu sampai berkata gini, kamu ini anaknya setan kamu ini. Iya mah, Papa Tan Lun Tiong, saya Tan Chin Hai, saya bilang gitu. Waduh nakal kamu. Wah. Terus singkat cerita Tuhan begitu baik, Tuhan rubah saya bisa mengenal Tuhan ya, ketemu dengan Pak Adi tahun 1991 ya, bulan Mei, pas tanggal 31 seperti ini saya tiba di LA ya. Itu visanya masih gratis dulu, visa turis itu. B1 atau B2 itu nggak salah ya. Lalu kenapa diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, belajar dari orang-orang yang sudah Tuhan izinkan untuk melewati akan lembah-lembah kelam dalam hidupmu. Akan ada kegelapan dalam hidupmu, akan ada lembah kelam dalam hidupmu. Tapi selama engkau mengandalkan Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Saya ngalami dulu waktu kerja di LA pertama kali bikin sushi chef di Inglewood masa lalu. Waduh, kerja, ya berat. Tapi Tuhan menolong. Saya harus bangun pagi jam 4, naik bis sampai ke Inglewood bikin sushi. Itu saya ingat lagunya itu. God will make a way where there seems to be no way. Lagunya Don Moon. Tiap hari saya nyanyikan lagu itu sampai setahun, saudara. Hafal. Setiap hari makannya Indomie, saudara. Ya, tapi Tuhan rubah itu ya, lalu bisa kerja, kenalan dengan travel, ya akhirnya saya bisa jadi pemandu wisata. Wah lumayan ternyata, waduh ternyata enak juga. Jadi begini-begini saya sudah keliling Ibu Bapak Amerika. Jadi Eropa saya sudah keliling mungkin hampir 40 kali itu. Ya jadi sampai kadang-kadang Pak Adi ngomong sama saya itu iri sama kamu. Kenapa? Kamu kok tahu-tahu ada di Prancis, tahu-tahu ada di Spanyol, tahu-tahu ada di Oslo, Tromso, saya kok masih di Solo atau gitu. Saya bilang, Pak Adi kan sudah di luar negeri, saya kan tinggal di dalam negeri, saya bilang gitu. Nanti minggu ini beliau datang tanggal 17 ya. Enggak lah, ini kan saya berkat Pak Adi, saya bisa jalan-jalan. Itu Brother Alek, Pastor Alek, sorry, bukan splik tanu ini ya, nubuatan ini ya. Itu dulu juga sama, ayo kita kerja menjadi travel. Ya ternyata hasilnya enak saudara. Karena apa? Makan dibayar, semua jalan-jalan disediakan, dan nggak mungkin tidurnya di hotel-hotel yang maaf kata hotel budget. Enggak saudara, pasti yang itulah. Ya, saya kalau cerita jadi seru. Tapi Tuhan itu begitu baik diproses di itu. Terus Pak Adi berkata, udah kamu kalau bikin sushi,
Orang itu makan, dia senang, tapi kalau orang itu sakit, masuk rumah sakit, mati, kamu nanti yang dituntut. Wah, jangan nakuti dong Pak Adi. Loh iya betul. Ya lama-lama akhirnya firman Tuhan masuk, saya akhirnya, Tuhan ternyata hidup itu indah. Dan akhirnya saya komitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan izinkan tuh saya dari LA akhirnya pindah ke Dallas, sekolah di sana. Dallas LA itu 1.500 mile, jadi hampir 2.400 kilo. Saya nyetir itu 5 kali PP, Bapak. Jadi 10 kali lebih itu. Dan Tuhan luar biasa, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah itu slip, padahal itu salju. Tuhan jaga pelihara sampai saya selesai sekolah di Christ for the Nation. Kemudian saya kembali ke LA lagi. Wah, Tuhan itu luar biasa. Tapi ada penderitaan, saudara. Mungkin kemarin juga saya singgung itu tahun 94 itu. Jadi saya punya pacar saya diambil sama genderuwo, saudara. Itu kegelapan yang pernah saya alami dalam hidup. Jadi bukan hanya itu, maaf kata, mami saya meninggal tahun 94 bulan Agustus. 94 bulan Agustus, pas saya sekolah di Christ for the Nation. 1 minggu saya baru masuk. Saya harus pulang. Saya ingat mama saya. Aduh, saya sudah nggak pernah ketemu kok, saya itu merasa anak yang nggak mungkin dulu. Dulu anak paling nakal, ini gini, iya setan ini. Saya bilang iya, tapi Tuhan itu baik tetap. Dan akhirnya mama saya mendoakan, oke, kamu jadi hamba Tuhan yang baik ya. Dan akhirnya Tuhan terbukti dia begitu baik. Ibu bapak, saya sedikit singgung, kita anak-anak kecil itu nakal lumrah. Kalau sudah besar nakal, itu nakalnya kelewatan, saudara. Nakalnya telat, nggak boleh itu. Kan ada yang sudah punya istri, punya suami, masih nakal, nggak boleh. Nggak. Itu masa kecil kurang bahagia dan nggak pernah nakal itu. Jadi, tapi singkat cerita, saya akhirnya dirubah oleh Tuhan. Saya datang pulang ke Indonesia, pacar saya diambil orang, mama saya pulang ke rumah bapak, saya linglung, saudara. Aduh, pengennya marah. Saya dulu ikut ke Kusinkai, bela diri ya, mungkin di Batu itu terkenal itu, Matsutatsu Oyama, Kombing itu namanya, Nardi Nirwanto itu, wah saya dulu latihan, teman saya bilang, wah disikat aja itu, dipukul aja orang itu pasti, ya pasti karena kita dulu latihan fisik harus kuat ini nih, tapi Tuhan berkata, kamu harus mengampuni, nggak bisa Tuhan. Nggak bisa, karena apa? Ya, saya cerita juga sama anak-anak muda, bukan pertemuan yang kutangisi, juga bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pengeluaran yang kutangisi. Love cost you something, betul? Kalau engkau mengasihi, engkau nggak mungkin mengeman-eman, enggak lah, lu makan bakso bayar sendiri-sendiri, saudara nggak diterima jadi pacar nanti, saudara, betul? Ya ini love ini, family where life begin and love never ends. Kasih itu enggak boleh. Dan singkat cerita saya cerita itu dulu nangis, sedih, air mata, air liur ini jadi satu rasa nanu-nanu, saudara. Perih, tapi Tuhan izinkan untuk masa kegelapan itu lewat. Saya bisa mengampuni. Bagaimana mengampuni? Saya ingat kisah kerang. Kerang itu walaupun tubuhnya kecil, dia kemasukan pasir, akibatnya jadi apa? Dia enggak dibuang, dia biji tubuh kerang itu seperti mata kita. Kalau mata kita kena air, kita tolong tiup, maaf ya, kan gitu, betul ya, ditiup ya, waktu kasih air. Tapi kerang nggak bisa melawan, kerang tidak bisa meronta, nggak bisa mengusir, dia hanya diam, kemudian dia kelapisi dengan lendir, betul? Sampai akhirnya jadi apa? Mutiara. Berharga nggak? Sangat berharga. Berbeda dengan oktopus, ubur-ubur. Kalau dia didekati musuh, apa yang ia lakukan? Apa? Mengeluarkan apa? Tinta. Apa? Tintanya hitam. Betul? Untuk apa? Melindungi diri. Dia aman, dia safe, dia tidak dilukai. Roh Kudus berkata, kamu mau seperti oktopus atau kamu mau seperti kerang? Tuhan, aku mau seperti kerang. Ayo bangkit. Balik ke Amerika dan
Tuhan pulihkan. Ya saya singgung dulu, saya kadang-kadang itu Pak Adi cerita ini Eden ya. Nama saya Edi, mantan saya dulu namanya Eni memang saudara. Jadi kalau digabung mobilnya For Eden, wah gitu. Tapi ada satu teman kita di Ungaran namanya Edi, istrinya Ani. Kalau digabung nggak mau dia saudara. Karena apa? Edan nilai sencingping gitu. Jadi Pak Adi bilang ini, waduh sekarang tapi nggak For Eden Pak Adi, apa Firdaus, sudah Firdaus ya. Akhirnya Tuhan berikan saya istri yang lebih luar biasa, lebih muda 13 tahun dari saya, bonus melayani Tuhan katanya. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan itu baik, memang ada sakit, memang ada satu persoalan atau pergumulan yang kau hadapi. Tapi selama engkau bertahan kepada Tuhan, engkau mau diproses dan engkau mau dibentuk dan engkau mau untuk merendahkan dirimu, maka Tuhan mengurapi engkau. Ya, kadang istri saya itu saya singgung, dia pengen ketemu, kok aku pengen ketemu loh itu sama si Eni mantanmu gimana, dia bilang gitu. Udahlah itu nggak level sama kamu, lupakanlah yang lalu, forget it. Iya, udah selesai, itu bagian masa lalu, kita nggak perlu menghidupi masa lalu. Ada sesuatu yang terjadi seperti itu, tapi kalau kita mau terus dipakai oleh Tuhan, Tuhan izinkan untuk kita dibersihkan. Galatia pasal 5 itu dikatakan buah dari Roh Kudus ya. Itu ada di dalam hidup kita. Bagaimana hidup yang nanti berbuah itu adalah buah yang manis. Buah yang mempunyai satu dampak yang kekal dan dampak itu yang membuat orang lain itu bisa tahu, oh ini ada Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 21 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saya singgung kemarin sabar. Kasih itu sabar, betul? Love is patient ya, patient ya. Tapi aslinya itu kasih itu long suffering, long suffer. Jadi suffernya itu long sekali, panjang. Itu diuji kita, itu hasil dari buah roh. Untuk kita bisa sabar menghadapi segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, mengandung persoalan. Dengan kita mengalami kesabaran itu, kita memperoleh kekuatan untuk berdiri dan berharap pada Tuhan. Dan itu tidak mengecewakan. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Wah ini orang yang namanya setia pasti setia. Pak Setiadi pasti setia. Kalau enggak ya berarti enggak setia. Bukan Setiadi kan enggak mungkin saudara. Setia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Setianya Tuhan Yesus sampai kapan? Mati di kayu salib. Waktu dia di kayu salib dia tidak berkata, Petrus, mengapa engkau menyangkal aku? Yudas, mengapa engkau menjual aku? Murid-murid, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Tuhan Yesus tidak berkata sama sekali seperti itu. Dia setia, setia sampai mati. Faithful till death. Dan akhirnya Filipi mengatakan Tuhan memberikan nama, mengaruniakan nama di atas segala nama. Yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya, tidak hanya pengakuan, tidak hanya pengenalan, pemotongan, pembersihan, ini persekutuan. Ini penting sekali. Karena apa? Karena di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita nggak mungkin bisa berbuah. Kita nggak melekat, kita akan lepas dan kita tidak menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Kita itu bergantung, bersekutu dengan Tuhan, dengan pribadi Yesus. Bukan hanya pribadi Yesus, tapi kita bersekutu juga dengan sesama kita. Karena itu di dalam kitab Timotius dikatakan bagaimana ibadah itu mengandung janji, ya. Latihan jasmani itu terbatas untuk fisik, oke.
terbatas. Tapi ibadah itu mengandung janji. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita harus belajar untuk melatih diri untuk bersekutu. Artinya apa? Ya bersama-sama. Bergandengan tangan, mungkin ada mesbah doa, mungkin acara apa yang ada di gereja, saudara hadir. Saudara mendapatkan firman, saudara mendapatkan nutrisi, saudara mendapatkan air, saudara mendapat kekuatan. Dan itulah yang membuat hidupmu akan semakin dekat dengan Tuhan. Kata tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam aku, itu kita yang nggak mau umumnya. Umumnya kita bergerak, move terus. Tapi Tuhan berkata, tinggal di dalam aku. Ada yang mau tinggal terus di sini? Nggak ada kan? Nanti kita akhirnya pasti mungkin berapa jam lagi kita udah pulang ya, ke rumah. Ya. Tapi kalau kita sama, artinya tinggal itu apa? Tinggal itu artinya kita itu akan rest. Abide in me. Tinggal di dalam aku and you will be rest in me. Bukannya tinggal itu negatif atau pasif. No, tinggal itu saudara akan diam. Dan pada saat engkau diam, disitulah Tuhan akan mengatur apa yang tidak mungkin dalam hidupmu. Apa yang manusia tidak bisa lakukan melalui Roh Kudus. Dia lakukan dalam hidupmu. Kita nggak mau rest, kita pengennya aktif. Ibu Bapak, pada saat kita tinggal, kita diam. Kita menetap, ini kata meno, M-E-N-O. Artinya apa? Stay, abide. Kita masuk dan kita diam. Sudah, stop, pause. Dengan saudara diam, firman Tuhan katakan, disitulah letak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tetapi kita nggak mau, kita pengennya bergerak terus. Kalau mungkin seperti ikan nggak bisa berhenti. No, Tuhan ingin untuk kita diam. Dengan kita diam, kita bisa merefleksikan kebaikan Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdialog. Ibu Bapak, kalau saya boleh tanya, bayi pertama kali lahir, pekerjaan yang dilakukan apa? Nangis? Oke, yang lain? Apa? Iya. Bayi waktu dia lahir di dunia, kerjaannya dia itu menarik nafas. Kalau dia nggak narik nafas, ya. Kalau dia udah narik nafas, nggak mungkin dia dipukul. Ya. Tapi seperti itu ya. Kita sudah besar jadi nggak seperti itu. Ya. Jadi pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh seorang bayi yang lahir, dia menarik nafas. Ya, dia bernafas. Kalau kurang dia dipukul. Waduh. Jadi bayi itu lahir, kita senang. Bayinya nangis, kita yang sukacita, betul ya. Tapi saat nanti itu sudah menjadi besar, bekerja, menikah, punya anak, sakit, lalu bayi yang tadi sudah besar itu untuk meninggal, apa yang dilakukan? Pekerjaan yang terakhir. Enggak nangis, yang nangis yang ditinggal. Betul? Tapi orang yang sudah mau meninggal ini, pekerjaan yang terakhir dilakukan apa? Menghembuskan nafas. Betul? Bukan menahan nafas. Kalau menahan nafas dia enggak mati-mati. Enggak, tapi begitu. Saya melihat banyak, ada maaf kata, orang yang meninggal dengan kentut. Jadi, tut. Ada saudara, ada yang berkata, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada, macam-macam. Nah, pada saat kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih. Pada saat kita tenang, kita bisa menarik nafas. Nafas ini kita nggak perlu ajari, saya nggak perlu mengajari ibu bapak untuk bernafas. Setuju? Otomatis. Tanpa kita sadari kita bernafas. Tuhan ingin kita itu juga sama. Tenang. Ada waktunya untuk kita mungkin harus melakukan kegiatan. Tapi ada waktunya untuk kita berdiam diri. Menantikan Tuhan.
Dan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan itulah. Secara pribadi kita persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tapi secara umum kita bersekutu bersama-sama. Hari Minggu, hari yang lain ada kegiatan pemahaman Alkitab atau doa ini. Itu yang membuat saudara akan dikuatkan. Itu yang akan saudara akan dibersihkan. Itu yang akhirnya saudara akan dipotong. Dan itu akhirnya saudara bisa sadar. Ternyata saya harus merubah karakterku, sikapku, kata-kataku, tingkah lakuku, itu harus dirubah. Dan itu akhirnya saudara akan semakin kuat dan mendekat dengan Tuhan, dan berkat Tuhan akan tercurah dalam hidupmu. Yang terakhir, ini poin yang penting juga, ada satu permintaan saya tulis di situ. Artinya apa? Di sini ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya. Kemudian apa? Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa itu? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Wah. Dan kamu akan menerimanya. Janji Tuhan. Dikatakan kemungkinan ayat yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya apa? Kita meminta pada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Saudara pasti akan berbuah sesuai dengan waktunya. Usia semakin bertambah, saudara melihat anak-anak sudah semakin besar. Tanpa kita perintah, anak-anak kita akan bekerja. Mereka sudah menghasilkan. Kalau mereka menikah, mereka punya anak, mereka menghasilkan. Buah berbagai macam bentuk. Tapi percayalah, melalui pimpinan Roh Kudus, hidup saudara akan menjadi berkat bagi yang lain. Itu adalah hal yang sangat simpel. Kita berbuah. Karena apa? Karena kita melekat dan mengandalkan Tuhan. Jangan kita merasa kita itu, aku yang bisa semuanya. No. Saya berkata kita bukan Superman, saudara, tapi kita Super Me. Ya, Superman sendirian dia terbang. Super Me kita diinjek hancur. Kasih air panas jadi tadi ya, ya. Yang tadi pagi dimakan itu ya. Melempem kita hancur kita. Kita bukan itu, kita perlu yang lain untuk menolong, menopang itu carang itu sehingga dia berdiri. Kalau enggak berdiri dia akan menjadi, dia kena tanah dan dia akan busuk dan dia akan mati. Dan carang itu akan dibuang. Kalau pohon zaitun itu pohonnya masih bisa dipakai untuk salib, untuk patung, untuk apa saja bisa. Tapi kalau carangnya anggur enggak ada yang bisa menggunakan. Karena terlalu kecil. Dan saudara akan dibuang dan dibakar, hanya itu fungsinya. Ibu bapak, karena itu kita perlu mendekat dan melekat kepada Tuhan. Setelah itu saudara semakin bertumbuh, engkau menghadapi persoalan, masalah, minta pada Tuhan. Apa saja firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu permintaan kita bukan permintaan yang duniawi. Tapi permintaan kita ada permintaan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan minta, Tuhan minta ini, minta, wah itu enggak lah. No, dijauhkan. Tapi kita minta jiwa-jiwa. Minta pertolongan, penyertaan Tuhan. Kemanapun saya pergi, waduh Tuhan itu selalu menyertai. Karena itu saya selalu berkata, Tuhan setiap daerah yang aku kunjungi, keluar masukku engkau jaga dan engkau pelihara. Udah. Naik pesawat, naik kapal laut, jalan kaki, nyebrang sungai, ada buaya. Tuhan keluar masukmu, aku engkau jaga dan pelihara. Dan sampai sekarang Tuhan pelihara. Dulu Pak Adi selalu berkata, ayo pergi ini, Pak Edi ini ke daerah-daerah ke Kalimantan yang jauh-jauh ketemu buaya dia. Saya sudah bukan zamannya. Oke siap. Nah, ternyata buayanya sampai sekarang nggak pernah menggigit saya, saudara. Makan buaya malah pernah saya di Thailand. Kan biasanya Thailand karena banyak buaya yang dimakan ya. Nggak takut, kenapa? Karena Tuhan menyertai gadamu dan tongkatmu menyertaiku. Aku tidak takut berjalan di dalam lembah kekelaman karena engkau besertaku. Dan Tuhan itu adalah menjadi penolongku, Immanuel, Tuhan yang setia.
Dan kita pun juga harus setia melayani dia tanpa pamrih. Belajar, saudara. Dulu orang berkata, wah pelayanan itu berat. Berat karena engkau dalam hatimu tidak sepenuhnya. Tapi kalau engkau melayani dengan sepenuh hati, tidak ada kata berat. Tapi engkau melayani itu adalah satu berkat. Karena engkau membagikan, menabur benih. Benih itu akan muncul, berbuah, dan orang bisa merasakannya. Minta apa yang menjadi kerinduan hatimu. Yohanes 14 juga disebutkan ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kemudian jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai Tuhan Yesus itu ngajari kita untuk minta itu. Dan saya percaya Tuhan itu tidak terbatas, unlimited. Ya, minta apa saja. Kalau manusia di dunia, mungkin si Bill Gates atau Jeff Bezos, orang yang paling kaya, siapa? Carlos Slim mungkin ya. Dia minta apa saja, habis dia, saudara. Minta uangnya dia habis. Tapi Tuhan Yesus, kalau saudara minta apa saja, aku akan memberikannya. Dia itu seperti samudera yang begitu luas. Kita minta air, seberapa banyak engkau mengambil air, tidak akan habis. Semua udara ini juga menjadi air. Pagi hari embun itu muncul itu karena ada udara. Air itu sesuatu yang sederhana yang tadi saya singgung. Tapi air itu bisa dipakai menjadi anggur yang manis. Kalau dia mendekat dan dipakai oleh Tuhan. Hidupmu juga sama, kalau engkau mungkin merasa enggak berarti, engkau orang yang miskin, orang yang tidak terpandang, mungkin orang cacat atau mungkin orang buta sekalipun, Tuhan bisa memakai hidupmu. Asal engkau mendekat dan melekat pada Tuhan. Betul saudara? Tuhan ingin, untuk apa yang menjadi kerinduan hatimu, 2-3 orang sepakat di dalam namaku, maka aku akan mengabulkan keinginan dan permohonannya. Matius 18, kalau kita bersatu hati, 2-3 orang suami dan istri berdoa, sepakat minta apa saja, betul? Maka aku akan mengabulkan. Apa yang saudara minta dalam hidupmu, sepakat, Tuhan akan mengabulkan. Karena hati Tuhan ingin untuk kita ini sebagai anggur-anggur yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dengan manis, dengan enak, kemudian orang membagikannya. Dan hidup saudara akan semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti umat Israel, bangsa yang tegar tengkuk sampai sekarang. Mungkin ada satu cerita lucu, orang Israel sama orang-orang di Timur Tengah. Suatu ketika ada saudagar kaya di Timur Tengah yang dia sakit dan dia perlu darah. Dan darah ini ternyata hanya resus khusus yang dimiliki oleh bangsa Israel. Oleh orang Israel itu dia punya darah itu. Akhirnya dia apa? Perlu donasi. Orang di Timur Tengah ini. Kemudian di Arab sini. Kemudian orang Israel dia kasih darahnya untuk transfusi darah. Ya. Akhirnya bisa diterima transfusi darah, tentu harus darah sejenis, A dengan A, B dengan B. Ya. Zaman dulu nggak ada orang tahu ya, tapi setelah Karl Steiner menemukan darah itu A, O, AB dan B, itu akhirnya bisa tercampur, nggak sampai menolak. Ya. Dan akhirnya orang Yahudi ini memberikan darahnya kepada orang Arab ini, kemudian orang Arab ini singkat cerita sembuh, dia bisa sehat, normal seperti biasa, lalu dia mengucapkan terima kasih pada orang Yahudi, dia dikasih itu mobil, dia dikasih uang, dikasih emas, dikasih harta yang mahal karena sudah menyelamatkan nyawa orang Arab ini. Lalu singkat cerita, berapa lama kemudian orang Arab ini sakit lagi, saudara. Minta darah lagi. Orang Yahudi, ya udahlah nggak apa-apa, kasih lagi satunya. Darahnya diambil, transfusi. Kemudian orang Arab ini sudah dikasih, wah dia terima kasih, singkat cerita dia udah sembuh. Selesai itu gantian orang Arab ini balas budi orang Yahudi. Dia dikirim apa Bapak? Ternyata bukan dikirim seperti yang pertama.
Ekspektasinya dikasih yang kayak pertama. Tapi yang kedua, dia hanya dikasih kurma. Kurma, dikasih semacam ya hadiah-hadiah oleh-oleh yang biasa. Singkat cerita orang Yahudinya marah. Habibi, Habibi, kenapa ini kamu kok kasih aku kurma sama biji-bijian seperti ini? Orang Arabnya berkata, Habibi, dia bilang gitu. Sahabatku ini, ingat darahku sudah ada darahnya orang Yahudi, dia bilang gitu saudara. Tahu artinya? Ketularan pelit ya saudara. Orang Yahudi itu memang paling stingy. Maaf kata, sorry bro, sorry. Karena apa? Karena dia ya untuk dirinya sendiri. Dia nggak mau berbagi untuk yang lain. Jangan kita seperti itu. Karena itu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Walaupun dia orang dari Yahudi ya, dari keturunan Yehuda, anak dari Daud ya, tapi dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Jangan mengikuti itu, ajarannya sih bagus, tapi kita nggak mungkin bisa menerapkan kan kita orang Indonesia. Pakai budaya kita, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, melalui gembala-gembala, tokoh-tokoh yang ada di sini, saudara akan diarahkan nanti. Dan hidupmu percayalah dan ketahuilah pasti akan berbuah. Bukan berbuih-buih loh ya, tapi berbuah-buah dengan lebat. Dan nanti engkau akan menjadi berkat. Dan kemanapun kau pergi, wah Immanuel, saudara nggak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus itu ada menyertai kita. Gereja-gereja sekarang banyak yang berdoa dan berpuasa 10 hari. Untuk apa? Untuk mereka bisa menerima pencurahan Roh Kudus, kemudian mereka bisa memberitakan Injil. Saudara pun juga akan sama. Saudara pun juga akan berbuah lebat untuk kerajaan surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.